Apakah tampilan layar saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Terlihat jelas. Nah, baik, sebelum kita mulai, saya mohon izin kepada Bapak Ibu semua, pada Pak Kos selaku Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, pendidik SMP Negeri 1 Madang 1 yang luar biasa, saya hormati. Malam ini kita bukan istilahnya apa? Bukan mengajari, bukan apa. Kita intinya malam ini adalah sharing, kemudian berbagi, saling tukar pikiran tentang tema kita, yaitu budaya positif di sekolah. Nah, bagaimana nanti kita akan diskusi bagaimana cara kita untuk menumbuhkan budaya positif untuk sekolah kita. Baik. Sebelum kita, ini sudah berganti ya Bapak Ibu ya? Slide-nya sudah berganti ya? Sudah Pak. Sudah. Baik, sebelum kita melanjutkan diskusi atau ngobrol kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ini tujuan umum kita ngobrol hari ini, malam ini ya. Yang pertama, kita sebagai peserta mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua adalah mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Ini kemudian mampu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini tujuan umumnya ya. Adapun tujuan khususnya ini Bapak Ibu, yang pertama tentang konsep budaya positif ya. Ini ada stimulus respon ke teori kontrol, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada juga konsep makna disiplin, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, institusi, dan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ya, ini tujuan khususnya. Nah, agenda kita ini pembukaan 10 menit, kemudian review materi 30 menit, diskusi 20 menit. Ini kebalik ya, dan diskusinya yang 30 menit sebenarnya. Baik, kemudian ini skenario pembelajaran kita, skenario ngobrol kita sebenarnya. Ini ya, semua speaking, kemudian kesepakatan kelas, kesepakatan belajar, kemudian review materi positif, kemudian kita diskusi dan penguatan. Selanjutnya ya kita penutup dan bersama. Ini kesepakatan kita ya seluruh. Coba tolong Pak Sabar Bu Mega itu di unmute ya.
Suaranya karena direkam kita ini. Tolong di-unmute mikrofonnya, mikrofon Pak Sabar, Bu Mega. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu semua, terima kasih. Ini kesepakatan kita. Ya, seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian yang keempat, raise hand ya ketika akan berpendapat atau mengemukakan pendapat atau bertanya. Berpendapat setelah dipersilahkan. Kemudian yang kelima, ya berpartisipasi penuh. Kemudian yang keenam, mengikuti sesi dengan perasaan yang gembira. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita speaking dulu ya. Ini saya mengajak Bapak Ibu semua memanfaatkan kolom chat ya, memanfaatkan chat. Silakan, saya dikasih waktu 1 menit ya, 1 menit untuk kelamaan nggak 1 menit? Ya 1 menit ya. Kita silakan, boleh itu paling lama 1 menit ya. Silakan boleh komen di kolom chat berapa hasil yang Bapak Ibu peroleh di kolom chat. Di bagian kanan itu nomor 4 dari nomor 3 dari sebelah kanan ya. Atau di tengah ya kalau Bapak Ibu ya. Ada yang kolom chat. Silakan yang sudah ketemu boleh diisi di situ. Silakan Bapak Ibu, ini untuk ice breaking kita malam ini. Lima tambah. Silakan Bu Neni atau Bu Ulpa. Bu Saya Elina mencoba 19 ya. Oke. Bu Ulpa 12 Pak. boleh dituliskan di kolom chat boleh. Saya mencoba menjawab 12 Pak Mas. Berapa? 12 Pak Mas. 12. 12. Oke. 12 dengan 19. Bu Neni berapa tuh? 12. Berapa Pak Rahmat? 12. 12. Oke, saya dukung yang 19. Oh, Pak Eko 19. Oke. Nah, yang lain silakan. Ini masih ada waktu. Saya beri kesempatan. Oh, Bu Edina 60, berubah Pak. dia. Bu Edina berubah jadi 60. Oh kali ya. Ya, Kali ya. ralat juga kayaknya saya Pak Mas itu ada di kali. Sepatutnya Iya. Nah, harus jeli 5. ya. Mana Kali. tambah, mana kali, mana Orang itu kurang. 50 berarti. Berapa Pak 5 Romat? tambah 5 10 50. kali 2 Berubah ya? 20. 50 Pak Romat. Ayo silakan Saya boleh berubah 20, kalau Pak. memang sudah ini. Ya. Kita tambah waktu. Ayo Pak Sabar, berapa Pak Sabar? Boleh tuh. Ralat dukung yang 60 bala aku nih. Jalan dukung 60. Oke. Ya. Silakan di kolom chat nggak apa-apa. Nanti ditulis. Gimana Bu Ulfa? 5 kali 2 Udah 10. ketemu. 10 tambah 50 atau 20. 60 Pak Mas. Bu Eni 60. Oke, ada 3 5 60 tambah ini. 5. Mas, aku udah bisa lihat melalui HP. Bisa lihat. Oh, Masalahnya melalui HP, Pak. kecil ya kalau ini ya. Hanya gambarmu yang ada. Oh, oke. Tidak masalah, ada apa. Aku perlu difoto apa? Tak kirimkan. Enggak. Perlu, Pak. Perlu, Pak. Tak foto ya. Maafkanlah, Pak, diriku. Foto ya. Mana? 10.
Ini matematika masalahnya ya. Nggak apa-apa lah, kita agak lama ini nggak apa-apa kita. Cocok untuk Bu Pirja ini matematik ini. 15 berubah-ubah jawabannya nih. 15, Pak Rahmat berubah 15. Oke. Iya. Itu Bu, 24 udah masih kita di ikutin. Inilah numerasi namanya, literasi dan numerasi. Ayo. Oke, selamat datang Bu Yuliana. Monggo, silakan. Silakan yang baru gabung, silakan boleh ngisi di kolom chat, boleh di mau berkomentar juga silakan. Bu Neni nih, tadi angkat tangan, silakan Bu. Bu Fitrianti, silakan. Bu Eni tadi berapa tadi? Ya, oke. 60 kalau nggak salah. 60 ya. 60 Pak. Oke. 60. Dapat hadiah apa iki ya? Hadiahnya silakan nanti pilih sendiri. Ya. Sudah cukup? Ada lagi yang mau menjawab? Bu Yuli ada? Bu Juliana? Halo Bu Juliana. Baru gabung Pak, jadi belum ngeh. Ya, itu silakan dihitung itu. Ya, berapa hasilnya yang ada tatanya itu. Oh, iya Pak, nanti lihat dulu. Pak Sabar. Silakan Mas Sabar. Ayo. Ini ada jawabannya 12, 19, ada yang diralat tapi ya, ada yang 60, ada yang baik lagi 15, ada yang 50. Oke. Silakan. Bu Ulpa balik lagi ke 15. Oke. 15. Aku 15. Ada 15 sekarang. Ya, baru lihat. Pak, saya nggak bisa jawab, Pak. 15 Pak. Bu Epi tidak bisa jawab. Ya, dimaklumi Bu. Soalnya nggak kelihatan, Pak. Mata saya lagi error ini, Pak. Oh, 15 Pak. 15. Pak. Oh, 15 juga. Oke. Baik, cukup ya. Silakan saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau berkomentar, mau menjelaskan tentang hasilnya tadi. Silakan, saya beri kesempatan. Ya, Bu Ulfa, silakan. Kalau melihat dari gambar ini, sepatu kalau yang di atas itu kan ada 2 pasang, sepasang, 3 pasang jadi 30. Jadi satu sepatu itu 5, jadi sepasang itu 10. Kemudian yang kedua itu ada gambar orang, kemudian ditambah satu orang lagi, tambah 2 sepatu atau sepasang sepatu. Pasang sepatu tadi kita kembali lagi 10 ditambah 5 jadi 20. Kemudian ini es krim kata saya sih. Es krim ini nilainya 2 sama 2 4 ditambah 4 8 tambah 5 13. Kemudian di bawah ini kenapa jadi 15? Sepatunya 5 ditambah orang tadi 5 dikali 2 jadi 15. Itu alasan dari saya, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Ulfa. Kalau ada Bapak Ibu yang lain yang mau berpendapat, silakan. Itu jawaban dari Bu Ulfa. Oke, Bu Mega silakan. Nah, ini pakarnya ini matematik Matematika ini, pakar matematika. Ayo, silakan Bu Mega. Terima kasih Pak. Dikali dulu Pak, baru ditambah. Iya. Ya, silakan. Gimana ini penjelasannya? Itu kalau yang apa? Berapa yang jawaban Bu tengah Mega itu tadi? kuncinya Pak dikali dulu baru ditambah. Iya, berapa jawaban Bu Mega tadi? Jawabannya 4.
30 Pak. 30. Oke, silakan jelaskan Bu. Kenapa bisa 30 ya? Karena aturan dalam perhitungan itu kan kalau jumlah sama kali itu harus perkalian lebih dulu baru penjumlahan. Oh ya. Jadi yang Terima dikali kasih. dulu. Iya, baru bisa dijumlah. Jadi Itu saja jumlah, Pak. jadi hasilnya 30 ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Mega. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Bu Firza tadi sudah saya kirim loh Bu, gambarnya, fotonya. Enggak terlihat juga ya. Pak Mas, Ya. kalau dia pakai konsep matematika, itu tidak ada tanda kurung ya Pak Mas, antara tanda tambah, tanda kali. Kalau misalnya dia menggunakan konsep matematika, penjumlahan perkalian itu didahulukan apabila dipisahkan oleh tanda kurung ya Pak Mas. Ya. Mm-mm. Jadi hasilnya Nah, berapa? kalau saya nih Pak Mas, kalau saya Ya. ini satu sepatu itu kan 5 ya. Ya. Kemudian satu orang itu adalah 5 lagi. Ya. Jadi 10. Kemudian satu es krim itu ya Pak. Kacang rebus kayaknya itu. Oh, kacang rebus. Aku es krim Bu Fir. Kayak es krim. Jadi kalau satu sepatu 5, kemudian orang tadi juga 5, itu sudah 10. 10 kalau dikalikan 2 itu artinya 20 ya Pak. Oh iya. Jadi hasilnya 20 menurut Ibu ya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Bu Firza, luar biasa, ini pakar matematika. Untuk yang saya beri kesempatan 2 lagi, silakan Bapak Ibu. Yang mau berpendapat. Bu Mega lagi. Oke, silakan Bu. Baiklah Pak. Tapi Pak, dalam matematika itu biarpun tidak ada tanda kurung, itu pada perhitungan perkalian penjumlahan itu tetap didahulukan yang perkalian. Ya. Kalau yang sepengetahuan saya, tapi boleh beda kan dengan Bu Fir? Enggak apa-apa, silakan. Ini enggak harus sama, yang penting apa kreasi kita ya, cara pandang kita ya. Silakan Bu. Pada prinsipnya perkalian itu memang harus didahulukan dulu Pak sebelum penjumlahan ataupun pengurangan. Itu saja. Ya. Jadi jawaban saya tetap 30. 30. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Mega. Satu lagi silakan. Ada kesempatan. Bu Yuliana silakan ya. 4. Silakan Bu. Ini baru saya lihat Pak gambarnya, sudah saya zoom. Rupanya uang ini pakai sepatu sepasang. Ya. Ketika di zoom. Nah, jadi berapa hasilnya? Jadi orang ini kan berapa nih tadi? 5 ya, orang tadi 5, orangnya ditambah sepatunya, pakai sepatu jadi dia 10, 15. 15 ini dikali kacang ini cuma 1. 15 kali 2, 30. 30 ditambah 5, 35. 35. Oke. Luar biasa. Ya, ada kejelian lagi ya. Dia makan sepatu ternyata ya. Enggak dilihat. Iya, pasti itu pakai sepatu rupanya. Yang di atas ini tidak pakai sepatu. Tapi itu sepertinya pegang ini kayak pegang kacang rebus 2. Ya. Iya benar sekali. Nah, ada yang lebih teliti lagi ya. Hitung lagi Bu. Hitung lagi. 5 tambah 4, 9. 9 tambah berapa tadi? 10, 19. 19 kali 2, 3. 8 38 ditambah 5 berapa? 43. Iya, 45 ditambah orang 5 tambah kacang
Kacang sepasang itu dipegangnya Iya, itu. 4 ya. 4. 4 ditambah, ini kan satu orang ini 5 tambah 4, 9, ditambah 5, 13. 13 ditambah 5, 13 ya. 19. Kalau 19 kali 2, 38. 38. 38 ditambah sepatu 5. 43. Uangnya Berapa? Iya. Ada yang lebih tinggi lagi? Ayo Bu Firja. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa. Ini siapa lagi yang angkat tangan ini? Bu Mega. Pak Rahmat. sabar, tunjukkan. Oh, Pak Sonamu. Rahmat. Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih kesempatannya. Saat kita lihat yang paling bawah itu, satu sepatu itu nilainya 5. Ya. Kemudian ditambah orang itu, satu orang itu nilainya 5. Kemudian kacang, kalau 2 kacang ini kan 4 nilainya. Kalau dia 1 berarti 2. Ya Pak ya? Iya. Nah terus sistem ini, operasionalnya ini kan katanya tadi Sepatunya perkalian dulu Pak, baru jangan lupa penambahan. ditambahkan sepatu. Dikali. Iya. Ya, silakan. Jadi 5 kali 2 itu 10 ditambah 5. Jadi perkalian dulu kemudian penambahan. Jadi 15 menurut saya. Terima kasih. Tidak apa-apa, tetap 15 Pak Rahmat ya. Baik Bapak Ibu, ini hanya untuk apa? Sebenarnya jawabannya ya masing-masing sesuai dengan cara memandang kita. Ini sebenarnya Mas, apa intinya Bapak Ibu di permainan ini? Ketelitian. Ya, ketelitian, kejelian kita. penelitian, Apalagi? terus ngilangkan jenuh. Ya, akan jenuh. Harus fokus ini. Kalau nggak fokus, dikiranya cuma Fokus. ada Ya, sepatu, betul. ada orang, ada kacang. Ada orang kacang, apa es krim. Nah, baik Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan lagi speakingnya. Kita sementara lanjut ke ngobrol kita. Baik. Nah ini Bapak Ibu sudah bergeser ya slide yang Iya, saya tampilkan. Ini Iya, Pak. Ini kerangkanya ya. Pak, ngapa di HP tidak ketik Pak gambarnya Pak? Nggak muncul ya? Nggak Muncul, Bu. Saya pakai HP bisa. Muncul hanya nama-nama dengan gambar Pak Masudi. Oh, Geser kali Bu. di pengaturannya ya. Iya, Pak. Kenapa ya, Pak? Nggak Pak muncul. Mas diperbesar Pak Mas gambarnya Pak Mas. Cangkirnya itu nah Pak Mas dibuka. Kalau dibuka dengan cangkir, saya nggak bisa lihat Bapak Ibu. Gitu ya. Oke ya. Di zoom tapi Pak. Ya, saya perbesar ininya aja lah ya. Bagaimana, sudah nambah belum? Belum Pak, masih Ya. belum berubah. Belum kelihatan benar. Belum kelihatan. Nggak apa-apa, ini hanya apa? Hanya peta konsepnya. Nanti kita akan lihat lagi untuk lebih jelas. Slide please. Nah, kalau ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Terlihat Pak. Ya, ini Kelihatan Pak. saya mengajak Bapak Ibu untuk mencermati ini. Ini ya, kira-kira siapa yang bisa membacakan untuk slide ini? Yang sebelah kiri, kolom stimulus respon. Stimulus respon. Ada yang bersedia membacakannya? Di situ ada ya, mencermati ini, kira-kira apa yang
ada yang bisa Bapak Ibu tangkap dari teori ini, dari dua teori ini? Ada yang mau berpendapat, silakan. Dari dua teori ini, ada teori stimulus respon, ada teori kontrol. Silakan Bapak Ibu. Baik, Sepertinya berbanding terbalik Pak, ini berlawanan. berlawanan ya. Oke. Iya. Nah, satu berlawanan. Berlawanan di apanya Bu? Kira-kira bisa dijelaskan lebih jelas. Di teorinya, jadi teori ini saling berlawanan. Kita lihat saja yang mana nih? Ini orang lain bisa mengontrol saya. Oh ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dia berlawanan, bertolak belakang teori ini. Oke. Antara stimulus respon dan teori kontrol. Itu menurut saya, Pak. Ya. Terima kasih Bu, luar biasa. Ini satu pendapat yang luar biasa. Ada berbanding terbalik antara stimulus respon dan teori kontrol. Ada lagi Bapak Ibu yang lain, silakan. Ada yang mau berkomentar terkait dengan dua teori ini? Oke. Ini Ya, Pak Rahmat silakan. ya, saya lihat ini teori stimulus respon dan teori kontrol ini tentunya ada positif atau kebaikannya di masing-masing. Ada juga ya nilai negatifnya gitu. Mungkin di antara kedua teori ini harus dikombin, Kombinasikan ya, digabung. Ya, dikombinasikan di antara dua teori tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rahmat, luar biasa ya. Ini pendapat yang kedua. Oke, silakan Bu Megawati. Atau Bu Ulfa dulu ini, Bu Mega atau Bu Ulfa dulu, silakan. Baik, mikrofon saya sudah menyala Pak ya. Saya duluan, nggak apa-apa Bu Mega ya. Izin. Kalau menurut saya, kedua teori ini memang saling berbeda, namun saling melengkapi dalam memahami perilaku manusia untuk mendasari mekanismenya. Oke, terima kasih. Artinya hampir sama dengan Pak Arma tadi ya, Dia saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Bisa saling melengkapi dan dalam memahami perilaku manusia. Oke, terima kasih Bu Ulfa, luar biasa. Silakan Bu Mega. Bu Mega, apakah masih ada di room? Nah, sudah turun tangan ya, sudah menurunkan tangan. Oke, sekarang saya coba mengajak Bapak Ibu untuk melihat kira-kira dari dua teori ini mana yang lebih, kalau tidak secara digabungkan ya, secara terpisah, mana yang kira-kira lebih bagus untuk kita terapkan? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Yang teori kontrol, Pak. Teori kontrol ya. Yeah. Oke, yang lain Pak Rahmat. Kalau menurut saya di antara dua teori ini, kalau menurut saya itu teori kontrol itu yang paling bagus dibandingkan dengan teori stimulus respon. Respon ini kan ada dua macam, ada yang positif, ada yang negatif. Iya. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Gitu Pak aja. Rahmat. Nah, jadi dua ini ya, dua sudah ke teori kontrol lebih ini ya, dominan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ayo Pak Sabar, silakan Pak. Dibuka dulu mic-nya Pak.
Terima kasih, Pak. Oke, silakan Pak. Halo, Pak. Bisa dengar, Pak? Bisa. Kalau dari teori ini, kalau saya setuju dengan pendapat Pak Rahmat, tapi kalau teori ini sampai atau diaplikasikan ini memang terlalu absolut. Jadi kedua teori ini bisa Waduh, suaranya. kontrol Teori kontrol tidak. ya. Oke, nampaknya suaranya Pak Sabar terkendala jaringan ya, Pak Sabar ya. Suaranya putus-putus ini. Oke, saya bisa menangkap lebih ke teori kontrol ya Pak Sabar ya. Walaupun keduanya saling berhubungan. Oke, Bu Epi, Bu Novi Epi, silakan. Terima kasih Pak Sabar. Pak, maaf. Biasa. Pak, maaf ya kalau salah, saya untuk detail-detailnya nggak bisa kebaca. Tapi kalau teori kontrol sama satunya teori stimulus respon ya. Kalau saya lebih ke teori stimulus respon, Pak. Kalau ke teori kontrol, ini kan dalam untuk membimbing anak ya, Pak? Ya, bisa membimbing anak. Ya. Ya. Terkait Ya, dengan kalau saya karena saya guru pembimbing, jadi saya ngarahnya ke membimbing anak. Jadi kalau ke teori kontrol, nanti selamanya kita mengontrol anak, Pak. Jadi anak nggak bisa mandiri. Nanti kalau saya ke stimulus respon, kita ajari, kita memberi stimulus yang positif, maksudnya nanti dilatih anak itu untuk merespon yang positif juga, Pak. Kalau pandangan saya seperti itu. Maaf kalau detail-detailnya saya nggak bisa kebaca itu apa saja, Pak. Terima kasih Bu Epi, luar biasa. Ini lebih ke teori stimulus respon ya. Oke, silakan kalau ada lagi pendapat dari Bapak Ibu. Saya menambahi. Ya, silakan Pak. Begini ya, teori kontrol itu tadi pernyataan dari Bu Happy ini bisa saja digunakan untuk guru, bisa juga digunakan untuk siswa, ya mengontrol siswa gitu kan. Guru juga harus juga punya teori kontrol ini. Jadi apa namanya tuh self control lah istilahnya gitu. Bagi guru. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Rahmat, ini tambahannya. Ini ya. Guru juga perlu ya. Ya memang ini perlu diterapkan bagi guru dan bagi murid ya. Ini tapi kaitannya dengan kalau kita sebagai guru ya memang dua itu ya, dengan guru dan murid dan warga sekolah. Tapi ini diberatkan kepada murid ya. Oke. Terima kasih pendapatnya Bapak Ibu semua, luar biasa. Saya hanya akan bukan menyimpulkan, ini pendapat Bapak Ibu luar biasa. Saya hanya akan mengajak untuk melihat kembali. Coba kita cermati sama-sama di stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon itu realitas kebutuhan itu sama. Kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi ketika kita menghadapi murid, perlukah kita samakan, kita anggap sama kebutuhan mereka atau kita anggap berbeda? Nah, itu ya, itu satu gambaran. Kemudian yang paling terakhir ya, paling terakhir itu di bawah, yang paling bawah itu ada mode berpikir menang kalah. Kalau itu stimulus respon. Kalau teori kontrol itu model berpikir menang. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi kalau di stimulus respon itu ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang menang, ada yang kalah. Artinya ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau di teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang.
dan menang. Nah, artinya ngajak bareng ya, ngajak bareng supaya bisa menang bersama-sama. Itu ya Bapak Ibu, itu sekedar ya kita berbagi saja. Nah, terima kasih Bapak Ibu, ini diskusi kita tentang teori stimulus respon dan teori kontrol. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya untuk diskusi ke topik berikutnya. Oke, nah sekarang silakan Bapak Ibu. Ini ada disiplin ya. Ini akan kita bahas ya, kaitannya dengan budaya positif. Sebelum kita lanjutkan, saya mempersilahkan 2 orang untuk berpendapat mengenai apa itu disiplin. Silakan, Bapak Ibu. Ada? Silakan, boleh raise hand. Boleh bersuara, silakan. Kalau tidak tahu tempat raise hand. Ya, oke. Ada 2. Terima kasih. Ini 3 malah ya. Ada Bu Novi, Pak Sabar, dan Bu Siti Ulfa. Silakan. Saya beri kesempatan untuk Pak Sabar dan Siti Ulfa. Silakan Pak Sabar, silakan. Kalau ya, kalau suaranya tidak jelas, boleh di kolom chat Pak Sabar, silakan. Bapak. Suaranya putus-putus Pak. Boleh Bapak Ibu memanfaatkan kolom chat ya. Yang ini boleh. Oke, kita beri kesempatan untuk Bu Ulfa dulu ya. Nampaknya Pak Sabar sedang terkendala jaringan ya. Silakan Bu Siti Ulfa. Saya izin bantu. Kalau menurut saya apa itu disiplin? Disiplin itu menurut saya adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan berpegang teguh pada aturan, seperti aturan norma atau standar yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya disiplin itu mencakup aspek peraturan atau mengatur waktu. Itu menurut saya, Pak. Oke, terima kasih Bu Ulfa. Silakan satu lagi terkait dengan disiplin. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau menurut dalam budaya kita ya, disiplin dimaknai dengan apa? Ya sama, hampir sama dengan yang disampaikan Bu Ulfa tadi ya. Nah, sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, tapi kalau di sini ini disiplin identik dengan ketidaknyamanan. Padahal yang kita harapkan sebenarnya, apalagi di kurikulum Merdeka ini, sebaiknya ya berbanding terbaik dengan ini. Nah, kalau menurut Bapak pendidikan kita ini, ya Bapak Ibu, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau murid tidak bisa mendisiplinkan diri, berarti ada yang punya kewajiban untuk mendisiplinkan. Tentu dengan cara dan dengan langkah dan cara yang sudah ini dari sekolah perlu sepatutnya ya. 10 orang. Baik. Kemudian ini
Ini tentang disiplin juga menurut Gosen ya, Diane Gosen. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu bisa baca ya. Kemudian ini terkait dengan disiplin ya. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam ya, intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, ini tujuannya ya. Ya, tujuannya ya agar murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini nilai-nilai kebajikan universal ya, yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Oke, kita lanjut ke pendidikan budaya positif. Ini ada masih lagi-lagi menurut Bapak pendidikan kita. Pendidikan merupakan tuntunan kepada anak untuk memperoleh bekal ilmu dan kebahagiaan. Kemudian menuntun perubahan karakter ke arah yang lebih baik. Pendidikan itu membentuk perilaku anak dengan pembiasaan positif. Nah, ini yang akan kita bahas, akan kita perdalam ya. Kita diskusikan pada malam ini. Intinya. Nah, ini ya, ini menurut orang luar yang senada dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini ada dari Bulan, ada dari Peterson. Nah, ini budaya positif ya Bapak Ibu ya. Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, ini contoh budaya positif di sekolah. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat ini ya. Kira-kira di sekolah kita mana yang sudah kita terapkan, yang sudah membudaya, dan mana yang belum. Silakan diberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berpendapat atau berkomentar. Silakan Bapak Ibu. Boleh di kolom chat kalau terkendala dengan suara atau jaringan ya. Halo Bapak Ibu. Hai. Ya, silakan. Siapa yang mau berpendapat duluan, berkomentar duluan, silakan. Ulang lagi Pak tadi Pak, kurang jelas tadi Pak. Ini ada slide-nya kelihatan ini ya? Kelihatan Pak. Ya, contoh budaya positif sekolah. Kira-kira budaya positif mana yang sudah diterapkan atau sudah menjadi budaya pembiasaan di sekolah kita? Mana yang sudah dan mana yang belum ya? Salam. Ya, selamat datang Bu Ida. Bu Yulana silakan. Selamat datang juga. Menurut saya Pak, untuk 3 ini yaitu mengucap salam, mencium tangan guru, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, itu sudah kita lakukan di sekolah. Nah, kesepakatan kelas ini bahasanya agak asing karena baru dikenal lah istilah kesepakatan kelas ini, jadi belum jelas Pak. Kalau yang 3 ini sudah jelas, nah yang kesepakatan kelas ini yang seperti apa Pak contohnya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Menurut Budi 3 ya, itu sudah diterapkan ya. Hanya 1 yang belum, ini masih asing. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Ya, oke Pak Rohmat. Nah, ini ada kemajuan kan? Bisa raise hand ya. Silakan Pak Rohmat. Iya.
ini budaya positif di sekolah, Pak ya. Guru terhadap siswa, Pak ya. Ya, bisa guru, bisa siswa ya. Ini guru dan siswa ya. Ya, perlu, kalau kita masih kurang berarti kita harus tingkatkan lagi. Yang pertama, mengucapkan salam. Kalau di dalam kelas itu pasti, ya kan, sebelum anak-anak ini memulai pelajaran, ya biasanya kan berdoa dan salam. Itu sudah merupakan kebiasaan ataupun budaya mengucapkan salam. Kalau mungkin di di luar kelas ada juga 1-2 siswa menyapa guru. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ada, tapi tidak semua. Kemudian mencium tangan guru. Ini juga sudah dilakukan oleh sebagian besar siswa kita. Mencium tangan guru. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ini perlu bagi kita itu untuk meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan. Ya, lingkungan misalnya kita lihat lingkungan sekolah kita. Kadang-kadang kita lihat itu anak pas setelah jajan buang bungkus atau bekas yang dia makan itu dibuang begitu aja. Ini kayaknya belum ada budaya. Nah, ini yang perlu kita naikkan, atau kita harus terus-menerus berikan motivasi kepada siswa. Kemudian kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini saya sudah melakukan kemarin. Jadi antara guru dengan siswa. Misalnya yang sudah saya lakukan kemarin itu memang ya mungkin juga ada ekses, ada pengaruh, ada eksesnya gitu ya. Kesepakatan kelas di dalam kelas, bagi siswa Bapak tunggu 10 menit, kalau kalian belum masuk kelas silakan di luar. Itu kesepakatan kelas bagi saya waktu itu. Ya mungkin ada juga guru yang belum melakukan kesepakatan kelas. Itu satu contoh gitu ya. Ya itu saja Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Alamat, luar biasa ya. Terima kasih, ini ya intinya sudah menjadi budaya ya, yang 1, 2, 3 ya, yang kesepakatan kelas. Oke, silakan Bu Siti Ulfa. Baik Pak, izin teman-teman semua, kalau contoh budaya positif di sekolah yang sudah terlaksana benar seperti rekan-rekan yang lain, ini memang benar mengucap salam, kemudian mencium tangan guru, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mungkin kita sudah sering menerapkan hampir setiap hari, ya walaupun sepenuhnya masih anak, terkadang terdapat anak-anak yang cuek, tapi tidak hanya mengucap mencium salam, tapi ada mencium tangan, tapi ada ekspresi senyum atau apa, itu sudah membudayakan 5S lah. Di sini saya kesepakatan kelas. Di sini saya sebelumnya sudah mendapatkan ini, juga sudah pernah berbagi, mohon maaf ya. Tapi waktu berbagi itu waktu yang singkat. Kesepakatan kelas ini kalau yang dulunya itu Bapak Ibu itu adalah peraturan kelas. Nah, di dalam peraturan ini kan ada hukuman yang mungkin menyakitkan atau apa. Kalau kesepakatan ini kita menyepakati bersama-sama dengan siswa, baik dengan guru, seperti hal yang disampaikan pada poin pertama mau masuk ruangan ini sudah disampaikan sama Pak Masudi, ada kesepakatannya. Itu saja menurut saya. Oke, luar biasa. Terima kasih Ulfa sudah berbagi ilmunya. Ya. Ada Bapak Ibu yang lain?
Pak Sabar tadi sudah di kolom chat sudah disiplin ya. Ini untuk ketiga, untuk tiga ini sebenarnya sudah, tetapi tidak semuanya melakukannya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain kalau masih ada yang mau berpendapat. Jadi intinya kalau yang saya bisa tangkap tadi itu mengucap salam sudah ya, jadi budaya ya, walaupun hanya mungkin di kelas ya, di kelas. Namun alangkah baiknya ketika kita di luar kelas pun bisa ya, tapi jadilah sudah di dalam kelas sudah membudaya, sudah jadi kebiasaan yang dari dulu kita terapkan. Itulah kebiasaan yang dari dulu diterapkan, itulah namanya budaya, sudah membudaya. Kemudian ya cium tangan guru ya, walaupun ini juga sudah jadi kebiasaan, walaupun ada ya tidak sedikit bukan mencium tapi meletakkan tangan Bapak Ibu guru itu di kening ya. Oke, tapi sudah menjadi kebiasaan. Kemudian yang berikutnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ini nampaknya masih perlu kita perjuangkan ya, kebersihan diri dan lingkungan. Walaupun yang sudah banyak yang melakukannya, namun masih perlu kita giatkan lebih lanjut. Nah, untuk yang keempat ini, benar tadi yang disampaikan Bu Fitulpa ya. Ini kalau dulu itu aturan-aturan ya, aturan-aturan yang kalau dulu peraturan yang dibuat untuk dipatuhi, tapi kalau yang sekarang lebih ke kesepakatan yang dibuat bersama. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas pendapat dan masukannya. Kita lanjut ya. Nah, ini landasan budaya positif di sekolah. Sudah bergeser ya Bapak Ibu ya, slide-nya ya. Sudah Pak. Nah, ini landasannya yang pertama adalah posisi kontrol guru. Nah, ini posisi kontrol guru, kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Nah, ini ada tabel posisi kontrol guru, tapi sepertinya tidak kelihatan. Kecil ya. Nah, kecil. Oke, ini nggak menjadi masalah, nanti kita akan lanjutkan. Nah, ini kalau lebih jelasnya lagi, ini posisi kontrol guru. Kemarin sudah sempat saya putar di ini sebentar tapi nggak apa-apa. Nah, ini saya putar lagi sebentar juga. Nah, oke, sambil menyimak ya Bapak Ibu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Nanti kita ngobrol lagi tentang ini. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang
aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Masih Pak. Oke. Masih, Pak. Terima kasih Pak Sabar. Nah, seperti itu ya. Coba mana jempolnya Bapak Ibu yang lain? Ada reaksi. Oke, tepuk tangan ya. Luar biasa. Masih semangat ya. Masih, Pak. Oke, terima kasih Bu Reza. Oke, Bapak Ibu. Saya hanya akan mengajak Bapak Ibu ngobrol. Ya, selamat datang Bu Artini ya, tentang yang video yang baru saja kita tonton bersama. Kira-kira posisi kontrol yang mana yang sering diterapkan atau yang pernah kita terapkan di sekolah kita dengan menurut kita. Silakan, ada yang mau berkomentar, silakan. Ya, Bu Yuliana, silakan. Silakan Bu, ini mic-nya dibuka dulu. Ya Pak, terima kasih. Halo, Senyum saya Pak melihat video tadi. Kalau menurut saya, kalau misalkan yang terlambat itu individu, memang bagus Pak untuk posisi kontrol yang terakhir, yang manajer. Nah, tapi sekarang kita kembalikan lagi ke sekolah kita. Kan di sekolah kita nih sering terlambat berjamaah. Betul. Besan. Ya, rombongan besan. Berjamaah. Kalau kita pakai posisi kontrol manajer ataupun yang teman tadi, diulangnya lagi Pak, karena berjamaah kan susah mengendalikan jamaah itu. Kalau individu masih bisa itu. Jadi mari kita berpendapat sama-sama, sekalian kita mencari solusi untuk di sekolah kita ini biar menjadi lebih baik lagi. Terus yang masalah siswa yang berjamaah telat tadi sudah diselidiki, sudah dicari penyebabnya, sudah dipanggil tapi masih. Nah, jadi marilah kita bersama-sama berbincang untuk mencari solusinya. Posisi di manakah kita? Terima kasih. Terima kasih Yuliana, luar biasa. Bagus jempolnya ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Diberi kesempatan Pak Sabar tadi komen di chat ya. Sudah selayaknya peran guru memposisikan diri sebagai pengajar. Oke. Ya, Bu Firza, silakan Bu. Bu Firza sama Bu Ulfa. Bu Firza dulu, silakan. Ini masukan Pak Mas. Ya, ini kita ngobrol. Ya, boleh. Ngasih masukan untuk kita semua. Kalau bisa di sekolahan itu bagaimana menerapkan bahwa kita itu Bhinneka Tunggal Ika Pak Mas. Tidak ada yang namanya jamaah, tidak ada yang namanya kelompok. Ada pribumi, ada yang istilahnya orang ini. Kenapa? Karena di sekolahan itu kalau saya perhatikan, perkelompokan atau jemaah itu sering sekali terjadi di sekolahan. Kalau zaman-zaman dulu Pak, zaman saya awal itu yang seperti itu tidak ada. Tapi untuk sekarang ini saya perhatikan banyak sekali yang istilah Bu Yuli itu berjamaah. Tidak mau menyatu. Nah, bagaimana solusi kita biar anak-anak itu bisa menyatu? Bisa saling, mereka itu saling, istilahnya yang dari penduduk asli dengan yang datang itu bisa bersatu. Saling berbaur.
Iya, bergaul. Jadi mereka itu tidak ada scan atau batasan-batasan antara mereka. Seperti kemarin saja Pak, waktu acara kita perpisahan. Anak-anak yang lain itu sudah pada pulang, yang berkelompok berjamaah. Tinggallah kelompok-kelompok kita yang daerah aslinya itu. Nah, itu solusi kita bagaimana Pak? Memecahkan masalah tersebut. Ya, itu saja Pak ya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Firja, luar biasa. Ya, kita ini sharing bareng-bareng ini. Ini saya hanya memfasilitasi saja. Ya, hanya ngajak kawan-kawan semua, rekan-rekan semua untuk saling ngobrol kita. Oke, silakan Bu Ulfa. Baik. Saya sependapat Pak dengan Ibu Ili dan Bu Firja untuk mengenai posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kalau yang menghadapi seperti terlambat berjamaah, ini sebenarnya sudah kita lakukan, misalnya penghukuman sudah, membuat merasa bersalah mungkin sudah pernah kita lakukan kepada mereka. Tapi memang benar kalau kita letakkan di posisi manajer, itu kalau secara pakai kelompok itu nggak sulit. Terlepas dari itu, satu orang saja kalau kita lepas dari posisi manajer, si anak akan berbuat ulah yang ya kenakalan anak zaman sekarang. Benar kata Bu Firja, kadang-kadang kenapa sih anak zaman sekarang ini kok sekarang, kalau kemarin itu masih ada sifat baur-membaur, tapi kok sekarang itu kelihatan benar loh Pak, seperti bersuku-suku seperti itu. Jadi mari mungkin sama-sama dengan yang lain, dengan Bu Firja, kita sama-sama lah untuk mencari atau merangkul supaya tidak ada suku-suku. Di sini juga kesulitan terkadang saya sebagai pembina OSIS, ya adanya sudah kita pernah juga melakukan ke pantai bersama untuk anak-anak OSIS, anak-anak itu, tapi kayaknya mereka itu masih juga masih susah kayak gitu. Jadi itu saja Pak, mungkin ini bagaimana solusi untuk menghadapi anak-anak yang masih berbeda, istilahnya budaya suku-suku lah kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mana jempol-jempolnya nggak muncul lagi nih ya. Terima kasih Bu Ulfa. Oke, kita beri kesempatan untuk Bu Ida Raswani. Silakan. Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Ya, silakan Bu Ida. Nggak jadi. Ya. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan diberi kesempatan untuk berkomentar ya terkait dengan kita tadi sudah nonton bareng ya. Oke, Pak Rahmat silakan. Baik, saya mengomentari dari tayangan video ini. Memang benar sekali, posisi terakhir ini posisi yang ideal sekali, ya, posisi manajer ya, posisi yang ideal sekali. Tapi kita lihat realnya, terutama sekali di sekolah kita. Ya, saya juga bertanya apakah bisa diterapkan seperti ini ya. Ya, jadi tergantung pada situasi dan kondisi sekolah tersebut. Kita nanti mau memakai posisi yang mana. Memang setiap posisi yang yang ditayangkan tadi ada plus minusnya, ada ya kebaikan-kebaikannya, ada juga yang minus-minusnya itu. Tergantung kesepakatan. Apakah kita mau ke posisi manajer atau yang lain? Memang benar tadi yang diutarakan oleh ibu-ibu tadi, anak-anak kita ini kurang berbaur. Saya sering melihat kalau istirahat itu berkelompok. Ya, iya. Jadi anak-anak yang
mohon maaf ya, yang dari Jawa itu berkelompok. Ya, rasanya wajar juga ya Pak ya. Kepinginnya itu anak-anak itu bergaul dengan sesama, apalagi menggunakan bahasa yang sama. Ya termasuk wajar juga, tapi terutama sekali anak-anak kita ini memang kurang membaurnya. Ini jadi masalah mungkin bagi sekolah kita. Kedepannya mungkin perlu kita pikirkan bagaimana caranya terjadi pembauran di antara siswa-siswa kita ini. Tidak mengelompok-kelompok. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Mana jempolnya Bapak Ibu? Oke, ini masih sama ya permasalahannya, ya masih hampir sama ya tentang penerapan posisi kontrol guru. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Inilah gunanya kita ngobrol seperti ini kan, jadi tahu mana apa permasalahan yang sebenarnya kita sedang hadapi bersama ya. Oke, Bu Novi Epi, silakan. Maaf jika pendapat saya keliru. Memang terjadi pengelompokan, tidak bisa dipungkiri terjadi pengelompokan suku kalau kita pertegas lagi antara suku Jawa dan Komering. Nah, untuk mengatasi ini lebih baik nanti kita cari dulu penyebabnya itu apa. Jadi kalau sudah tahu penyebabnya, nanti kita bisa cari solusinya. Kalau kejadian atau masalah-masalah yang kemarin itu di awal tahun ajaran baru itu kalau terjadi bully perkelahian antar siswa itu sebenarnya bukan antara, kalau saya perhatikan dari tahun kemarin, tahun-tahun yang lalu, bukan antara Jawa dan Komering misalnya ya Pak ya. Yang sering-sering kalau di awal tahun pelajaran baru itu antara sesama suku Komering. Kalau di awal tahun pelajaran baru, semoga nanti di tahun ini kita bisa mengantisipasi untuk menekan tidak terjadinya perkelahian antara siswa kelas 7. Nah, biasanya yang rentan itu di antara siswa kelas 7 di awal tahun pelajaran baru. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu untuk tahun ini memang sangat terlihat pengelompokan antara bisa dikatakan tadi antara suku Jawa dan suku Komering. Nah, Bapak Ibu guru, Pak Masudi, mari kita bersama-sama mencari tahu sebenarnya akar permasalahannya itu di mana dulu. Jadi nanti kalau kita sudah tahu akar permasalahannya, kita cari solusi sama-sama untuk mengatasi supaya di tahun ini, tahun kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Yang kita inginkan adalah siswa itu berbaur, tidak terjadi pengelompokan atau misalnya terjadi gesekan, itu tidak keroyokan kan, karena selama ini kan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin ada pendapat yang lain. Minum ya. Silakan Bapak Ibu, bisa sambil minum ya. Kalau ada kopi ya kopi boleh. Terima kasih Bu Epi. Ya, ini ada masukan lagi ya. Kita cari dulu akar masalah ya, penyebabnya itu apa saja. Itu kita perlu cari dulu. Nah, istilahnya adalah identifikasi ya, identifikasi masalah. Agar nanti bisa tindak lanjutnya bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Oke, terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Atau ada lagi yang mau berkomentar? Oke, terkait dengan yang jamaah tadi ya, yaitu tadi. Kita perlu identifikasi terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan diskusi lagi. Ini ya. Nah, ini posisi kontrol sebagai manajer, kemudian selanjutnya ya penerapan disiplin positif. Kriterianya ya ini ya, utama disiplin positif ya. Ini yang pertama, bersikap baik dan tegas, membantu murid merasa dihargai, kemudian mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar murid, kemudian membekali murid dengan keterampilan sosial dan pertumbuhan karakter, dan yang kelima, mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu menggunakan kekuatan dirinya dengan cara yang membangun. Oke, selanjutnya ini terkait dengan yang kesepakatan kelas tadi ya, yang masih yang disampaikan Bu Yuli tadi masih belum kita terapkan di sekolah kita ya. Walaupun sudah terapkan tapi belum 100% ya, hanya sebagian. Ini nanti kita akan belajar bareng ini ya. Kita diskusi bareng bagaimana cara membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Ini perlu ya, kesepakatan kelas ini perlu, bahkan bukan hanya kesepakatan kelas, kesepakatan bersama sekolah ya misalnya ya, yang nantinya dijadikan peraturan, itu kan itu sangat perlu. Kemudian ini kita akan coba buat ya, ini hanya sekedar contoh saja, nanti kita bisa perdalam lagi. Kesepakatan kelas ya, ini yang membuat itu bukan guru ya intinya. Kalau kesepakatan kelas, kalau peraturan bisa jadi ya. Kalau kesepakatan kelas itu yang membuat adalah dari siapa Bapak Ibu? Kira-kira. Kalau kesepakatan Gimana? Ya, Gimana Pak Mas? kalau kesepakatan kelas itu yang buat siapa kira-kira? Ya, saran di kesepakatan kelas itu dibuat bersama dari siswa, ya, guru memberikan contoh kesepakatan dulu, misalnya masuk tepat waktu, jadi siswa itu harus on time, dan siswa juga mungkin ada memberi saran lain untuk yang disepakati saat di kelas kayak gitu. Oke, terima kasih. Jadi komitmen bersama antara guru dan murid ya, antara guru dan murid terus bersama-sama komitmen. Jadi guru hanya menjadi fasilitator ya, untuk membimbing murid membuat kesepakatan. Kemudian ini ya yang pertama itu jelas guru dan siswa itu berkomitmen bersama. Kemudian yang kedua adalah peraturan bersama yang harus ditaati dan konsekuensi jika melanggar. Kemudian yang ketiga, cara guru untuk melatih siswa untuk bertanggung jawab. Jadi ketika kesepakatan itu dibuat bersama, nantinya dibuat oleh murid, kemudian disepakati bersama guru juga, itu nanti akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dari para siswa, dari para murid kita. Jadi ketika kita membuatnya hanya sepihak, misalnya dari guru, itu nantinya murid itu kurang merasa bertanggung jawab atas itu, walaupun dia mematuhi karena takut sanksi atau hukuman ya. Baik, kita lanjut. Nah ini ya langkah-langkah
membuat kesepakatan kelas ini. Ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu yang ini boleh menambahkan ya. Ini guru mengajak murid memikirkan dengan hati-hati tentang keinginannya terkait kelas impian. Jadi kelas yang diimpikan itu bagaimana? Ya. Sebenarnya ada tahapan-tahapannya ya, membuat kata-kata peraturan-peraturan yang sifatnya masih negatif ya, masih kalimatnya negatif, kemudian nanti jadikan positif, kemudian baru nanti jadikan sebagai keyakinan, nilai kebajikan, keyakinan kelas. Ini yang tadi guru mengajak murid memikirkan dengan hati-hati tentang keinginannya terkait kelas impian. Kemudian guru meminta murid menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan tentang kelasnya dalam belajar. Nah, ini murid kita libatkan. Yang kita fokuskan adalah murid. Murid kita minta bisa menuliskan di papan tulis, bisa menuliskan di kertas, ya, bisa menuliskan di note ya, sticky note ya, sticky note, atau dengan cara yang berpendapat. Kemudian ya, murid menuliskan tentang kelas impian mereka. Oke, lanjutnya ya ini. Kalau kita meminta murid untuk menuliskan di kertas, ya kita meminta murid untuk menempelkan hasil pemikirannya di papan tulis. Setelah tertempel semua ya, semua berpartisipasi, dengan bantuan salah seorang siswa, hal-hal yang telah ditulis tentang kelas impiannya tadi dibaca satu persatu. Mana yang ini nanti baru didiskusikan, dibahas bersama. Nah, ini ya, yang dianggap penting disepakati bersama. Yang masih sifatnya sama ya digabungkan. Kemudian guru memastikan semua murid ambil bagian dalam kegiatan ini. Jadi tidak ada murid yang terlewatkan, sehingga mereka nanti semuanya merasa bertanggung jawab. Nah, aku ikut membuat berpartisipasi dalam membuat kesepakatan kelas. Nanti ya, kemudian guru dan murid membaca hasil kesepakatan kelas yang telah disetujui. Kemudian nah ini murid menandatangani kesepakatan tersebut sebagai tanda persetujuan. Sudah ditandatangani semua, didokumentasikan, disimpan, diarsipkan. Nah, dan yang masing-masing murid diberi satu ya. Jadi supaya mereka nanti atau bisa ditempel di kelas. Ya. Kalau kesepakatan, namanya kesepakatan, akan susah ya, akan membuat mereka bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan kesepakatan kelas ini, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Saya beri kesempatan Bapak Ibu. Sebenarnya ini waktunya perlu agak banyak kalau membuat kesepakatan kelas ini. Ada tahapan-tahapan yang ya. Silakan Bapak Ibu. Waktu kita silakan Bu Yuliana. Nanti di sesi akhir ada foto bersama ya. Ya, setelah refleksi ya. Halo? Ya, silakan Bu. Izin bertanya, kesepakatan kelas ini apakah per guru mata pelajaran atau per wali kelas atau semuanya, Pak? Oke. Cukup Bu Yuli? Iya. Ya. Terima kasih. Ada yang membantu menanggapi? Iya, saya tanggapi Pak. Ya, oke, silakan Pak Rahmat. Menurut saya yang namanya kesepakatan
kelas itu per guru, setiap guru, bukan secara global, setiap guru aja, masing-masing lah gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Yang Pak Ahmad berpendapat setiap guru, setiap guru itu perlu membuat kesepakatan kelas. Oke, silakan Bu Ulfa. Benar sependapat dengan Pak Ahmad bahwa kesepakatan kelas itu memang kalau sewajarnya sekarang di kurikulum Merdeka yang setelah kita pelajari sekarang ini, setiap guru bisa menerapkan untuk kesepakatan kelas itu. Jadi tidak hanya dengan individu guru tertentu saja, tidak, tapi semua pemangku sekolah yang terkait menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ulfa. Oke, kita beri kesempatan Bu Ida Raswani. Ya, silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sependapat dengan Pak Rohmat dengan Bu Siti Ulfa. Sebaiknya seluruh guru yang membuat kesepakatan kelas agar tercipta suasana di kelas itu, siswa itu bisa menjadi lebih baik kayak gitu. Kalau kita menerapkan semua guru kesepakatan kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Biar nggak ngantuk, mana jempolnya, masih ada nggak? Gimana sih? Nah. Ngopi. Ini ya. Terima kasih jempolnya. Oke, intinya tadi ya kalau saya menangkap dari beberapa pendapat tadi, intinya semua guru itu perlu membuat kesepakatan kelas. Nah, sehingga nanti apa tujuannya? Agar suasana kelas yang kita masuk itu sesuai dengan harapan murid. Kalau kesepakatan itu kan dibuat oleh siswa, jadi semua guru sangat perlu ya membuat kesepakatan kelas. Jadi tidak hanya 1-2 orang guru ya, tapi semua guru perlu membuat kesepakatan kelas. Bukan hanya guru ya, tapi ketika kesepakatan sekolah juga perlu dibuat untuk sebagai antisipasi ya, seperti tadi ya, masalah-masalah yang di awal tadi kan ada ya, itu barangkali kan perlu ada antisipasi ya, seperti contoh kesepakatan sekolah lah kalau nggak kelas ya, yang dibuat bersama, yang ditandatangani. Oke, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua ya. Sebenarnya masih banyak materi kita, hanya saja waktu kita juga sudah ini masih ada ya, mungkin kita lanjutkan ini ada masalah. Nah, ini juga materi yang penting untuk kita pelajari, kita diskusikan bersama ya. Kemudian ya, tapi waktu kita yang begitu terbatas ya. Oke. Selanjutnya ini sebenarnya ada video ya, tapi nanti lama ya, video tentang restitusi ya. Oke, ini sebelum kita akhiri ya, saya mengajak Bapak Ibu semua, sebelum kita akhiri ya sesi ngobrol kita malam ini, saya ngajak Bapak Ibu semua untuk ya melakukan refleksi ya, bercermin lah ya, refleksi tentang apa yang sudah kita obrolkan malam ini. Ini ada
pertanyaan pematiknya ya. Dari yang saya pahami, budaya positif di sekolah, apa itu budaya positif di sekolah? Kemudian siapa saja yang mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah? Silakan Bapak Ibu boleh raise hand ataupun boleh menuliskannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Saya beri kesempatan. Silakan Bapak Ibu. Pak Agus. Masih semangat Pak Agus ya. Oke. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bu Yulis, Bu Yuliana, silakan, Bu. Mic-nya di buka dulu. Baik Pak, izin. Ini tidak tahu benar atau salah. Ya, nggak apa-apa. Dari yang saya pahami, budaya positif di sekolah adalah pembiasaan yang menuju ke arah yang lebih baik. Tuh. Terus siapa saja yang mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah? Seluruh warga sekolah. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Yuna. Ada lagi Bapak Ibu yang lain, silakan. Bapak Ibu. Oke, Bu Ulfa, silakan. Ya, dari yang saya pahami budaya positif di sekolah adalah kontrol, terutama kontrol itu ada pada guru. Ya, jadi menurut saya kemudian di posisi kontrol itu yang baik itu memang posisi manajer. Kemudian siapa saja yang mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, ini kalau menurut saya semua kelompok atau semua pemangku yang terlibat yang bertanggung jawab untuk saling menciptakan budaya positif di sekolah kita. Kemudian tambahan lagi tadi ada kesepakatan. Nah, di sini tadi saya tertarik, makanya kesepakatan yang seperti anak terlambat itu sudah mungkin salah satu solusi mungkin Bu Epi. Selek Bu Epi, itu saja. Terima kasih. Oke, ya tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu. Masih adakah? Oke. Terima kasih Bu Ulfa. Ya, Pak Rahmat silakan mau nambahi. Ya. Silakan Pak Rahmat dibuka dulu mic-nya. Baik. Saya menambahi poin 1 yang saya pahami tentang budaya positif di sekolah. Jadi budaya ini kan kebiasaan-kebiasaan, terutama kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang perlu dipertahankan. Ya, mengikis kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, misalnya tadi kita bicara masalah disiplin. Ya, berdisiplin. Lanjutnya, siapa saja yang mendukung terwujudnya budaya sekolah? Berarti setiap warga sekolah. Warga sekolah itu siapa? Ya, kepala sekolah, ya guru-guru, termasuk TU, ataupun juga termasuk aparat keamanan, Ya, satpam. Pokoknya semua warga sekolah ya harus mendukung terciptanya budaya positif di sekolah. Terima kasih. Oke. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, tepuk tangannya atau jempolnya mana? Oke. Ya, terima kasih. Ini ada di chat juga ada tambahan ya, luar biasa sekali. Oke, kita beri kesempatan untuk Bu Firza, silakan. Sebelum saya bacakan di chat ini. Baik, terima kasih Pak. Budaya positif sebenarnya mudah kita lakukan
Pertama kita harus yang pertama moral ya Pak ya. Yang masalah kebudayaan kita kan masih budaya kita ini budaya Indonesia yang selalu menerapkan sapa, senyum, dan salam. Kalau ketiga itu bisa kita terapkan terhadap anak, insya Allah mudah-mudahan yang namanya skala budaya positif bisa terlaksana. Itu saja Pak, terima kasih. Luar biasa, ayo tepuk tangannya Bapak Ibu. Jempolnya ya boleh lope-lope juga boleh ya, nggak apa-apa ya. Ada lagi tadi yang angkat tangan? Oke, Bu Ida silakan Bu Ida. Silakan mic-nya dibuka dulu. Terima kasih Pak Mas. Menurut saya budaya positif itu hal-hal yang akan menuju menjadi lebih baik. Apalagi sekarang etika, adab, dan juga kata Bu Pirja tadi moral siswa itu sangat banyak sekarang banyak sekali kurang. Semoga dengan adanya budaya positif ini adab, etika, dan moral siswa itu menjadi lebih baik lagi, dan yang mendukung budaya positif itu seluruh warga sekolah harus terlibat. Terima kasih Pak Mas. Oke, sekali lagi ya jempol dan tepuk tangannya Bapak Ibu. Silakan ya. Terima kasih. Ya, saya bacakan di chat ya. Di chat ini ada ya banyak ya sudah ya. Ada dari tadi Bu ya, Bu Herlina tadi ya. Oh, ya Pak Sabar Bapak Ibu mohon pada saya ini budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau perilaku yang menjadi kebiasaan untuk mencapai tujuan yang lebih baik, dan yang mendukung terwujudnya budaya positif adalah seluruh warga sekolah. Oke, sepakat ini ya. Kemudian Bu Fitri, budaya positif keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah dengan tujuan agar murid berkembang dan bertanggung jawab atas perilakunya. Berlaku untuk seluruh warga sekolah. Oke, berarti sepakat ini. Mana tepuk tangannya nggak ada ini? Ayo tepuk tangannya, jempolnya, apa trompet ya jadilah nggak apa-apa ya. Oke, Pak Sabar ini budaya positif adalah penanaman karakter yang baik pada anak dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di masyarakat. Oke, terima kasih ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita di penghujung waktu untuk sesi ngobrol ngopi diskusi sambil ngopi kita hari ini ya. Sebelum kita akhiri Bapak, saya ingin sekali lagi ya mengajak Bapak Ibu untuk feelingnya perasaan Bapak Ibu sekarang Pak, bagaimana? Silakan di terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam ngobrol santai kita malam ini. Apa ada ayam baik? Ada ayam. Oke. Sebelum kita buka kamera di pertemuan kita, kita sesi foto dulu ya. Saya minta untuk yang berkenan untuk membuka ini ya, buka videonya, buka. Kita mau foto kamera. Foto bersama. Ayo Bu Pir. Foto bersama. Bisa Bapak melalui HP? Bisa Bu. Bisa. Bisa Bu Pir. Ayo geser ke Pak. Oke, gayanya ya. Aku nak geserkan kopi gitu. Enggak Bu, es krimnya dibuang dulu. Kedinginan. Terima kasih. Baik, saya hitung ya. Gorengan. Belum habis gorengannya. Lah Pak Romat ngasih gorengan. Gorengan aja gorengan. Oh, gorengannya belum ya Pak Romat ya. Oke. Iya di gorengannya, kopinya udah habis. Ya, bawa hari Senin ya Pak. Hari Senin Pak Romat ya. Saya hitung ya. Bu Firja hilang lagi tuh. Nah, sip. Ya Pak, bentar Pak. 1 belum ya? 1, 2, Oh, Fitri sudah 3.
Ya, gaya yang lainnya boleh. Ya, 1, 2, 3, senyum-senyum yang bahagia ya. Kuat. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu untuk bertepuk tangan bersama-sama di res. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang luar biasa. Hari ini luar biasa. Untuk yang akan datang bisa kita lanjutkan lagi dengan topik yang berbeda. Bapak Ibu boleh ya, boleh kalau ada topik-topik baru boleh ya, silakan. Jangan, kita bareng-bareng ya, bareng-bareng sharing. Oke. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf jika ada yang kurang berkenan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu. Boleh izin lab ya Pak. Izin lab ya.